Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ulfa Rofianita dari kelas MJ502 pada malam ini akan menjelaskan terkait e-bisnis dan e-commerce untuk memenuhi tugas sistem informasi manajemen. Langsung saja, e-bisnis merupakan penggunaan teknologi internet untuk membuat perubahan proses bisnis yang dilakukan. Nah, ada pun jenis-jenis e-bisnis yang pertama ada B2B. Ini merupakan jenis usaha yang melibatkan dua perusahaan atau lebih. Yang kedua ada B2C. Ini ada merupakan jenis usaha yang dilakukan oleh satu perusahaan yang akan menjual langsung produk ke calon konsumer kalau B2B tadi secara online. Yang selanjutnya ada C2C, customer to customer. Nah, jenis usaha ini melibatkan pelanggan satu dengan pelanggan yang lain, bisa melakukan transaksi bisnis lewat media online. Yang keempat ada C2B, yaitu pihak customer yang melakukan perdagangan dan menjalin bisnis kepada perusahaan. Dan ada intra bisnis, yaitu bentuk hubungan bisnis antara pekerja dan karyawan pemegang saham dalam perusahaan yang sama dengan melibatkan pertukaran barang dan jasa serta informasi. Adapun unsur-unsur e-bisnis yang pertama tentunya ada pelaku bisnis seperti perusahaan, organisasi, supplier, distributor, rekanan bisnis, dan lain-lain. Yang kedua ada media elektronik dan teknologi internet. Nah, media ini adalah perangkat elektronik yang bisa berupa komputer ataupun smartphone. Selanjutnya, unsur kegiatan bisnis. Jadi ini ada kegiatan bisnis bisa berupa penjualan langsung maupun secara online ataupun distribusi. Nah, selanjutnya ada tujuan bisnis yaitu bisa berupa kegiatan untuk mendatangkan laba. Selanjutnya terkait strategi bisnis. Yang pertama ada ERP. Ini merupakan strategi bisnis yang dapat digunakan untuk berkoordinasi mengenai sumber daya dan informasi yang digunakan dalam proses bisnis. Ada EAE. Ini merupakan strategi dari proses bisnis yang memungkinkan antar perusahaan dapat bertukar informasi, dan CRM yaitu strategi bisnis terkait dengan layanan dan software yang didesain untuk meningkatkan keuntungan dan kepuasan para konsumen, dan SCM yaitu strategi rantai suplai yang secara otomatis terkomputerisasi. Nah, adapun faktor keberhasilan bisnis yang pertama itu adanya e-bisnis dan strategi organisasi. Jadi nilai strategi tergantung pada sejauh mana proses tersebut membantu organisasi. Dan yang kedua adanya pembeli dan inbound logistik. Jadi internet ini dapat meningkatkan aktivitas pembelian. Nah, ini dapat mempermudah perusahaan untuk mengidentifikasi calon pemasok dan membandingkan harga. Selanjutnya yaitu operasi internal, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Nah, adapun faktor keberhasilan e-bisnis ini dapat dinilai dari teknologi komunikasi tingkat lanjut secara signifikan meningkatkan efisiensi operasi internal. Selanjutnya ada outbound logistik, yaitu akses yang tepat waktu dan akurat atas informasi rinci terkait pengiriman dan memungkinkan penjual mengurangi biaya transportasi. Dan selanjutnya faktor keberhasilannya itu ada penjual dan pemasaran. Jadi, penjual ini harus menciptakan katalog di website untuk mengotomatisasi input pesanan penjualan sehingga, meningkatkan pemasaran. Yang selanjutnya ada pelayanan dan dukungan, purna jual. Jadi e-bisnis ini dapat secara signifikan meningkatkan kualitas dukungan purna jual ke para pelanggan. Adapun kelebihan e-bisnis yang pertama tentunya memperluas jangkauan pasar, yang kedua menghemat biaya komunikasi, yang ketiga, pihak produsen, bisa menjual hanya lewat gambar dan foto yang dikirimkan lewat internet, dan keempat tentunya menghemat biaya promosi, dan yang kelima meningkatkan kinerja pelayanan perusahaan kepada konsumen, dan yang terakhir dapat menekankan modal dan biaya operasional, perusahaan. Adapun kekurangan yang pertama tidak tatap muka sehingga beresiko meningkatkan penipuan. Nah, yang selanjutnya kita ke e-commerce. Adapun e-commerce itu merupakan saluran online yang dijangkau oleh seseorang melalui komputer. Nah, ini saluran ini umumnya digunakan oleh seorang pebisnis untuk menjalankan aktivitas bisnisnya. Nah, adapun jenis e-commerce itu ada B2B, itu jenis e-commerce di mana sebuah perusahaan menjual produk dan jasanya kepada perusahaan lain. Dalam model ini
Contohnya itu biasanya perusahaan membeli perlengkapan kantor dari sebuah produsen. Yang selanjutnya B2C atau bisnis to konsumen. Dalam jenis e-commerce ini biasanya sebuah perusahaan itu menjual produk jasa kepada konsumen. Selanjutnya ada C2C yaitu terdapat pihak ketiga yang menjadi perantara dalam proses jual beli. Misalnya platform OLX, Bukalapak, Shopee, Kaskus, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada customer to business. Ini konsep jual beli dan transaksi berlangsung dari pihak konsumen kepada perusahaan. Biasanya graphic designer menawarkan atau menjual logo buatannya kepada bisnis. Nah, yang selanjutnya online to offline. Nah, jenis e-commerce ini biasanya menggunakan dua saluran, yaitu secara online dan offline, misalnya Grab, Gojek, dan lain-lain. Ada C2E atau customer to administration, ini terletak pada tujuan sasaran penjualannya biasanya. Dalam konsep ini biasanya cukup jarang ditemui terkait transaksi produk. Selanjutnya ada bisnis to public administration, yaitu biasanya pihak produsen atau perusahaan menawarkan dan memasarkan produk dan jasanya kepada pihak pemerintah, misalnya pembuatan website untuk sistem administrasi online. Nah, manfaat website untuk e-commerce antara lain yang pertama membangun kredibilitas, berfungsi sebagai katalog, meningkatkan pelayanan kepada pembeli, lebih mudah menemukan brand, banyak kompetitor dan biaya pembuatan mudah. Adapun kelebihan e-commerce yang pertama jangkauannya tentu lebih luas, tidak terbatas waktu, biaya operasional dan promosi lebih murah. Transaksi antar wilayah bisa meningkatkan market exposure juga bisa menjadi dropshipper. Nah, adapun kekurangannya yang pertama adalah masalah keamanan, ketidaksesuaian produk dan kerugian tidak terduga lainnya. Adapun tantangan bisnis e-commerce yang pertama tentu penipuan, yang kedua pencurian data dan informasi korban, yang ketiga potensi terjadi gangguan internet, yang keempat Eee, adanya hukum di Indonesia yang belum ketat melindungi terkait e-commerce dan penyalahgunaan promosi. Itu tadi penjelasan saya, semoga, dapat dimengerti dan mohon arahan serta koreksinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.